liridallahi ta'ala wa lighufrani dhunubina. Al-Fatihah. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Wa ila al-alim ar-rabbani al-qutmus wadani Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bantalani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi aswarihi fid dharain amin. Soal: man, adapun siapa, itu yakhtubu yang berkhutbah, siapa man itu yakhtubu yang berkhutbah, siapa man fin nikahi, di dalam pernikahan. Jawab: huwa, adapun man, itu man orang, yahduru yang hadir, siapa man fil aqdi, di dalam akad. Wal aula, dan adapun yang lebih utama, itu al-waliyu, wali. In ahsana, apabila lebih baik, siapa wali, wa ajada, dan menguasai dengan baik, siapa wali, menguasai dengan baik, artinya dia mampu melakukan dengan baik. Itu alif setelahnya dal itu dihilangin aja, jadi cuma wa ajada. Fahadihi, maka adapun inilah khutbah, itu khutbatun nikahi, khutbah nikah, allati ansha'aha, yang menyusun pada khutbah, yang menyusun atau mengarang, boleh,
Yang menyusun pada khutbah, khutbah ya, maf'ulnya balik ke khutbah. Siapa al-imamu, imam, al-allamatu, yang alim, yaitu asy-syaikhu Hasanul Attar, yaitu Syekh Hasan Al-Attar. Jadi siapa yang berkhutbah di dalam pernikahan itu, siapa yang khutbah? Jawabannya adalah orang yang hadir ketika akad. Dan yang paling utama atau yang lebih utama itu adalah wali. Ketika memang wali tersebut baik ya, terus menguasai isi khutbahnya, dia mampu melakukan atau menyampaikan dengan baik. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya siapa gitu yang diutus. Nah terus ini selanjutnya ini adalah khutbah yang ditulis atau yang dikarang oleh al-imam al-allamah Syekh Hasan Al-Attar, yaitu alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, bagi Allah, musawwiril ajinnati, yang membentuk janin, nah, yang membentuk janin-janin, fi dzulamil arhami, di dalam kegelapan rahim. Ja'ilin nikahi, yang menjadikan pernikahan sababan, pada sebab libaqa'i naslil anami, pada tetapnya keturunan manusia, tetapnya keturunan manusia. Wa wasilatan, dan juga sebagai wasilah atau perantara ila ishtibaki syu'ubi, pada mempererat bangsa, wal aqwami, dan kaum. Aqwami kaum itu sebenarnya kaum-kaum ya, jamak. Cuma kalau diartiin Indonesia kayak aneh gitu. Terus nazimi aqdil ulfati, yang menata ikatan kasih sayang atau keharmonisan, terserah mau makna keharmonisan boleh, kasih sayang juga boleh. Yang menata ikatan kasih sayang bainaz zaujaini, di antara suami istri, ahsana nidhamin, dengan sebaik-baiknya tatanan. Ahsana nidhamin, dengan sebaik-baiknya tatanan.
tatanan. Wa ja'ili nizamil alami, dan menjadikan tatanan alam marbuton pada, ini maf'ulnya, marbuton pada keterikatan atau terhubung. Maknanya satu aja, keterikatan atau terhubung, terserah. Bihadzal intizami, dengan inilah tatanan. Jadi khutbah yang tatanan. Jadi khutbah yang ditulis oleh Syekh Hasan Al-Attar itu bunyinya, pertama memuji kepada Allah, yang mana Allah itu telah membentuk janin-janin di dalam rahim yang gelap gulita, ya. Terus kemudian Allah menjadikan pernikahan itu sebagai sebab untuk tetapnya keturunan manusia. Terus kemudian sebagai wasilah atau lantaran mempererat bangsa-bangsa, mempererat kaum-kaum. Jadi misalkan kan ada misalnya pernikahan, nikah sama anak itu untuk nyambung silaturahmi, itu kan. Nikah sama keluarga itu untuk menyambung silaturahmi. Nah, dengan adanya pernikahan ini tidak hanya berlandaskan cinta, tapi juga sebagai silaturahmi, untuk mempererat dari satu ke satunya, ya, untuk mempererat antara bangsa-bangsa dan kaum. Kemudian nazimi aqdil ulfati, yang mana Allah juga menjadikan di dalam pernikahan tersebut adalah ikatan harmonis atau kasih sayang di antara suami dan istri. Terus juga dengan adanya tatanan yang dijadikan kasih sayang antara suami dan istri, itu menjadikan tatanan alam ini baik pula. Jadi antara tatanan alam dengan tatanan yang Allah jadikan di antara rumah tangga, di antara suami dan istri, itu ada keterhubungan. Jadi misalkan suaminya dan istrinya baik, yang mana dia akan menghasilkan generasi-generasi soleh ataupun solehah. Kemudian dari keturunan ini lahirlah, berkembang menjadi banyak kan, akhirnya menjadi masyarakat, menjadi bangsa. Yang mana bangsa itu kalau misalkan dari awal udah baik, akan menjadi baik pula. Jadi dari satu komunitas kecil yang namanya keluarga, kalau misalkan baik, maka akan menghasilkan bangsa yang baik pula, itu ya. Terus kemudian ahmaduhu memuji siapa saya kepada Allah, Subhanahu maha suci Allah, Subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur Allah, ala hadhihi ni'ami, atas inilah kenikmatan, atau segala kenikmatan. Itu ni'am itu jamak ya. Di atas segala kenikmatan al-'izami, yang agung. Wa ashkuruhu, dan
bersyukur siapa saya pada Allah alama atas perkara aulana yang memberikan siapa Allah pada kita, yang memberikan siapa Allah pada kita, min badai'il ikrami, dari keindahan-keindahan kemuliaan. Terus juga beliau Syekh Hasan Al-Attar tidak lupa untuk memuji Allah, yang mana Allah telah memberi segala nikmat yang agung, yang kadang kita luput untuk mensyukurinya, ya. Sampean kalau misalkan bangun tidur, biasanya langsung refleks doa bangun tidur enggak? Apa langsung ke kamar mandi aja tanpa doa? Langsung ke kamar mandi. Misalkan ada pilihan, sampean mau nggak dikasih uang 100 juta atau 1 M, tapi kalian besoknya meninggal? Atau pilihan kedua, atau kalian gak dapat 100 M tapi tetap hidup, pilih mana? Pilih tetap hidup. Nah, kalian bakal berterima kasih banget gak sama orang yang ngasih uang 100 M? Misalnya ada tiba-tiba orang ngasih uang 100 M, kalian bakal berterima kasih banget apa enggak? Tapi kalian besoknya meninggal. Jadi kalian tetap pilih hidup kan daripada 100 M? Terus kenapa kalian setelah bangun tidur gak bersyukur? Kalian dikasih kehidupan lagi, Allah ngasih kesempatan lagi buat kalian memperbaiki diri untuk beribadah. Ya, jangan lupa ntar bangun tidur, ya Allah, terima kasih ya Allah udah ngidupin aku, untuk ngasih kesempatan aku. Kalian gak tiba-tiba dibangunin, diem aja loh, gimana ini temennya ini kok diem aja? Gak tiba-tiba bablas, kalian udah syukur, gak bablas ke tempat di atas itu, gak diumumin di masjid. Ya, jangan lupa bersyukur. Terus sampai mana tadi? Terus juga Syekh Hasan Al-Attar tidak lupa untuk bersyukur atas segala hal atau segala anugerah yang Allah berikan, yang berupa keindahan-keindahan kemuliaan. Terus wa asyhadu, dan bersaksi siapa saya bahwasanya itulah ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah. Maknanya yang lengkap. Itulah ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah illallahu, kecuali Allah. Wahdahu, ini jadi hal ya, hanya Allah. Wahdahu, hanya Allah. La syarika,
La syarika, tidak ada sekutu, lahu, bagi Allah. La syarika, tidak ada sekutu, lahu, bagi Allah. Kenapa tadi maknanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah. Yang hak itu maksudnya yang sebenar-benarnya, yang hak untuk disembah. Karena Tuhan kan di dunia ini banyak. Maksudnya Tuhannya orang-orang, Tuhan ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah apa, api gitu kan. Tapi Tuhan yang hak itu hanya Allah. Jadi biasanya kalau makna nih itu dilengkapin biasanya. Terus syahadatan, dengan persaksian. Ini jadi maf'ul mutlak. Syahadatan, dengan persaksian. Musilatan, yang mendatangkan ila daris salami, pada surga. Langsung aja, ila daris salami, pada surga. Kalau mau dimanain mentah itu pada pedesan tempat keselamatan, tapi langsung surga aja berena. Jadi yang mana asyhadu alla ilaha illallah itu adalah merupakan kesaksian yang dapat mengantarkan kita pada surga. Ya, ini maksudnya kan kalau misalkan passwordnya untuk login itu kan asyhadu, itu kan asyhadu. Ya maksudnya kita masuk Islam itu berpeluang ya, pasti masuk surga gitu intinya. Terus wa asyhadu, dan bersaksi siapa? Saya. Anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah atau rasulnya Allah. Fasyafiyuhu, dan hamba pilihan Allah. Syafiyun kalau di kamus itu artinya teman dekat, maksudnya ya hamba pilihan gitu ya. Wa khaliluhu, dan kekasihnya Allah. Al-qailu, yang dawuh, yang berkata atau berucap. Hubbiba, pada ucapan hubbiba ila akhirih. Hubbiba, telah dijadikan kecintaan, atau kesenangan. Ilayya, padaku. Ini padaku, maksudnya itu Nabi ya. Ini karena yang dawuh ini Nabi. Min dunyakum, dari dunia kalian. Min dunyakum, dari dunia kalian. Apa? Salasatun, 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah an-nisa'u, yaitu perempuan.
Wattibu dan parfum atau wewangian. Wewangian. Ya. Wewangian. Waju'ilat dan dijadikan. Waju'ilat dan dijadikan apa? Qurratu aini, penyejuk mataku, penyejuk mataku, fi sholati, di dalam sholat. Jadi juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, kemudian utusan Allah, hamba pilihan Allah, kekasih Allah. Terus kemudian yang mana Nabi itu pernah dawuh, hubbiba ilayya min dunyakum thalatha, telah dijadikan, dicintai kepadaku dari duniamu, yaitu 3 perkara. Maksudnya telah dicintai, kenapa kok bukan aku mencintai 3 perkara dari duniamu, bukan seperti itu, tapi hubbiba, telah dijadikan cinta. Jadi maksudnya yang menjadikan rasa cinta itu adalah Allah, itu ya, padaku dari duniamu. Disebutkan dari duniamu itu karena untuk membedakan bahwa bukan yang dimaksud dunia-dunia yang fana. Jadi duniamu yang versi baiknya, yang halal. Apa? 3 ini dunianya. Itu yang pertama an-nisa. Nisa maksudnya bukan kok yo cewekan banyak, bukan ya. Yang dimaksud adalah pernikahan maksudnya. Dari nisa itu terwujudnya pernikahan, kemudian generasi yang baik gitu. Terus kemudian yang kedua apa dunianya? Wattibu, wewangian, parfum atau ya sabun. Intinya tip ini melambangkan kebersihan gitu ya, kebersihan lah, walaupun nggak pakai parfum, yang penting mandi atau misalkan emang punya keringat yang berlebih ya pakai deodoran. Karena ya orang kalau misalkan di dekatnya orang yang harumnya Masya Allah, maksudnya ya dalam tanda kutip ini ya harumnya, itu orang juga bakal risih, apalagi kalau misalnya sholat gitu ya, sholat atau ya Allah. Saya punya sedikit cerita. Pas waktu umroh yang sama Nyai itu, jadi saya pas waktu terakhir kali itu tawaf wada. Pas tawaf wada itu tuh kan itu sekitar jam berapa ya? Jam siang kayaknya kalau nggak salah. Jam 11-an apa ya kalau nggak salah. Intinya mau duhur, hampir duhur gitu. Setelah duhur pas apa ya? Iya kayaknya setelah duhur pas. Jadi setelah duhur pas itu jam 2-an itu kayaknya kalau nggak salah, itu suruh apa ya, koper-koper itu udah harus diturunin di lantai 1 gitu, udah beberes lah, udah mau check out gitu ya. Nah tapi pas waktu sebelum duhur itu emang sengaja sama mama itu kita mencar sendiri, sebenarnya bukan niat mau mencar sendiri, cuma akhirnya terpencar sama rombongan karena kita duluan, maksudnya saya dengan mama itu nunggu di bawah, nunggu pas di pelatarannya. Nah sedangkan yang rombongan lain itu tuh di, ya Allah ketawa terus, itu di atas. Nah sedangkan hujan, tiba-tiba pas tawaf wada itu hujan, jadinya jalan yang mau menuju ke Ka'bah itu ditutup gitu, jadi nggak boleh masuk orang. Akhirnya rombongan kan nggak bisa ke bawah tuh, tinggal saya sama mama. Akhirnya katanya ketua rombongannya, udah nggak apa-apa, tawaf wada sendiri bisa kan? Iya bisa gitu. Akhirnya ya udahlah, kita semakin mendramatisir kan, karena wada perpisahan terus juga hujan gitu kan. Nah terus habis itu pas terakhir, mama kan sebelumnya udah pernah umroh kan yang sama kakak-kakak dulu.
Jadi itu karena memang pertama kali saya pengen Hajar Aswad gitu, pengen berusaha untuk nyentuh lah gitu ya, atau enggak minimal di deketnya lah gitu. Terus habis itu wah tapi ini udah mau tapi pengen susah sama mama dibilang udah susah gak kira apalagi semungil kamu gitu kan. Terus habis itu biasanya kan kalau orang itu kalau ke Hajar Aswad itu kan emang kayak ada apa sih jasanya, tapi juga hati-hati misalnya kan kalian toh suatu saat ke sana, amin. Itu tuh pasti ntar pas waktu di deket-deket itu banyak orang yang nawarin calo ya, apa sih pokoknya orang yang nawarin, tiba-tiba nawarin, tapi kalian itu ditaraf mahal banget, jadi jangan mau ya. Tapi kalau misalnya kalian punya ya nggak apa-apa. Terus akhirnya tanpa bantuan siapapun ya, itu kan karena cuma berdua ya, cuma mama sama saya. Yang Hilman sama Ian itu dia kemana ya? dia kayaknya nggak ikut kita, pokoknya mencar lah intinya, kayaknya ikut rombongan deh mereka. Terus akhirnya kata mama, ya udah mungkin karena mama tahu ya saya baru pertama kali, jadi saya tuh setidaknya pengen nyoba dulu gitu loh, walaupun toh ntar akhirnya nggak bisa ya udah gitu, setidaknya nyoba mumpung di sini gitu. Terus akhirnya udah nyoba sendirian, ya udah sini Inon sendirian aja ya, maksudnya kan kalau misalnya berdua itu kita masih rempong, yang mau satunya ke geret sana satunya ke kiri, mending fokus sendiri gitu kan. Oke gitu. Terus akhirnya tas saya buat tas kan, isinya kayak sandal apa dikir gitu kan, dititipin mama. Ntar mama nunggu di sana ya gitu, di kayak hijau-hijau itu gitu. Oh iya cepetan loh. Iya gitu. Terus habis itu udah saya mulai dari ini. Mama udah ngasih tahu duluan gini, kalau misalkan ngerasa udah kayak terhimpit banget gitu, kayak terhimpit kan emang crowded banget ya, itu tuh ngelihat aja ke atas gitu, biar bisa nafas tuh kita. Terus jangan sampai dada kita ini ke gempet sama orang, maksudnya biar nggak terpegah ya. Terpegah itu apa ya bahasa Indonesia, sesak. Nah, jadi kayak gini gitu. Oh iya. Terus ambil jalur pinggir, maksudnya biar nggak langsung ke tengah gitu ya, pinggir dikit, siapa tahu bisa nyampe ke Hajar Aswad. Udah tuh saya pinggir, udah lama. Terus, nah mesti yang di gerombolan di depannya Hajar Aswad ini, gerombolannya tuh cowok-cowok yang gede-gede gitu. Ya maksudnya orang-orang sana gitu, yang brewok gitu ya. Habis itu ya Allah, bismillah ya Allah ya, sampai ya Allah wesan ya. Terus habis itu udah ngeliat atas, udah semakin deket itu, udah berapa ya? Kayaknya kalau nggak salah 4 orangan deh, maksudnya jarak saya sama Hajar Aswad ya 4 orangan apa 3 orangan gitu. Pokoknya udah deket banget. Tiba-tiba tuh ada orang gede, cewek itu tuh mau menerobos. Oh segempet. Saya udah gini, udah mengikutin tata caranya mama, tapi nggak bisa tetap sesek. Ya Allah, saya sampai mau saya meninggal di sini ya gitu. Terus habis itu pas bilang ada cowok itu, saya masih pas tergempet itu saya masih mau berusaha gitu kan, untuk mendapat setidaknya kuku saya inilah yang nyampe ke Hajar Aswad apa gimana gitu ya. Nah terus habis itu orangnya itu udah akhirnya berhasil, yang orang gede itu, ya Allah pokok dia berhasil akhirnya, nggak tahu gimana caranya dia muncul di depan Hajar Aswad gitu. Tapi dia sudah memporak-porandakan orang sekitarnya, termasuk saya gitu ya. Terus habis itu saya tetap berjuang gitu ya, berjuang. Akhirnya tahu kalian apa yang membuat saya patah? Saya nyium bau ketek. Sumpah, itu langsung, padahal walaupun tergencet, terhimpit, terapa gitu ya, udah terombang-ambing, saya tetap berjuang. Namun satu yang mematahkan saya itu adalah bau. Makanya kenapa kok sangat penting sekali ini Atib ya, wangian ya, walaupun nggak pakai parfum kali ya, percuma kalian nggak mandi deodoran pakai parfum, tambah aromanya ya.
yang penting kalian bersih pakai deodoran gitu ya. Jadi ya pas waktu itu saya nyium saya langsung, saya nggak bisa kan, udah langsung udah ini ketarik. Jadi kan isinya apa namanya, pakai ciput kan ya, pakai ciput. Jadi kerudung saya tuh udah nyampe sini, pakai ciput ninja itu loh, tahu kalian ciput ninja. Jadi tinggal ciput ninja tinggal ciput ninja, ya Allah ya Allah. Langsung saya pakai lagi, nggak bisa ya, daripada saya tuh udah apa ya, ngem coba itu apa namanya, mual lah intinya ya, udah mual, udah pengen ludah lah intinya. Ya gak mungkin saya ludah di situ ya. Habis itu saya nggak bisa ini, nggak bisa lanjut, akhirnya saya nyari jalan keluar dari wangian itu. Akhirnya saya nyari jalan keluar dah. Terus saya sampai saya nggak sadar kos kaki saya tuh bolong jempolnya bolong. Akhirnya nyampe ke mama, gimana, berhasil ya? Saya nggak ngomong soalnya saya lagi ini mual ya. Hanya nyari, nunggu keluar kan, toiletnya di luar. Hanya ya udah sekalian kos kaki saya buka. Karena udah bolong juga ngapain, udah buka, udah basah semua, itu kan wadak soalnya, hujan, wadak dan hujan. Hanya saya buang di situ, di Masjidil Haram situ, buang sampai keluar ini. Jadi ya itu ya, ternyata yang mematahkan itu adalah the power of jadi kalian yang bersih, mukena itu jangan cuma satu ya Allah ya, jangan saya apa adanya ya, apa adanya temennya kalian pingsan tuh sebelahnya. Jadi mukena itu seminggu lah, tiap Jumat itu loh, tiap libur dicuci, jangan sampai bau apa ya, bau kandang ya, dijaga. Apalagi kalau misalnya lagi di mana gitu, acara di luar, atau misalnya kalian diundang, misalnya udah boyong gitu ya, diundang keluar acara, pas sampai kalian mengeluarkan aroma yang aduh, jangan ya, pokoknya dijagalah. Terus dunia yang ketiga adalah ju'ilat qurratu aini fi shalah. Jadi dimana Allah menjadikan rasa tenang, rasa sejuk dalam sholat. Jadi ketenangan dalam sholat itu adalah puncak ya, puncak kenikmatan. Terus kemudian sholat semoga memberikan rahmat ta'zim. Sholat semoga memberikan rahmat ta'zim. Siapa? Allahu Allah. Wasallama, dan semoga memberikan keselamatan. Siapa? Allah. Ala sayyidina, atas gusti kita atau tuan kita, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Kalau ada namanya Nabi Muhammad, walaupun enggak Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tetap sholawat. Yo, Nabi Muhammad wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. Waman, dan orang, walahu, yang mengiringi siapa man pada sohbi itu ya maksudnya,
Sohbi sampingnya itu. Yang mengiringi siapa man pada sahab. Jadi maksudnya itu semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Sayyidina Muhammadin dan tercurahkan kepada keluarganya dan sahabatnya dan orang yang setelah sahabat, jadi tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in dan seterusnya. Amma ba'du, fa innan nikaha, maka sesungguhnya nikah atau maka sungguhnya pernikahan terlalu itu sunnatun, sunnah, marghubatun, yang disenangi, wa tariqatun, dan jalan, mahbubatun, yang dicintai, mahbubatun, yang dicintai. Kenapa kok marghubah dan mahbubah? Li'anna bihi, karena sesungguhnya itu sebab nikah balik domirnya ke nikah, baqo at-tanasuli, adapun terwujudnya keturunan atau tetapnya keturunan, sama aja maknanya, sama, terwujudnya atau tetapnya keturunan, wa dawamat tawasuli, dan terjalinnya keberlanjutan, dawamat tawasuli, dan terjalinnya keberlanjutan. Jadi maksudnya pernikahan itu adalah sunnah yang disenangi dan merupakan jalan yang dicintai. Kenapa? Karena sebab terjalinnya pernikahan atau sebab pernikahan itu dilaksanakan itu akan menjadikan terwujudnya keturunan dan terjalinnya atau langgengnya tawasul atau keberlanjutan. Jadi dengan nikah ya terus kan generasi akan terus ada gitu loh. Waqad qala ta'ala, waqad qala, dan sungguh telah berfirman siapa Allah. Waqad qala, dan sungguh telah berfirman siapa Allah. Ta'ala, maha luhur, siapa Allah. Itu apa firmannya? Wa min ayatihi ila akhirih. Wa min ayatihi, dan itu dari tanda-tanda Allah, atau kalau mau langsung tanda-tanda kebesaran Allah ya, tanda-tanda kebesaran Allah. An khalaqa, adapun menciptakan siapa Allah.
Jadi mubtada muakhar. Adapun menciptakan siapa Allah, lakum, kepada kalian semua. Min anfusikum, dari jenis kalian semua. Min anfusikum, dari jenis kalian semua. Azwajan, pada pasangan. Maf'ulnya azwajan, pada pasangan. Litaskunu, agar tentram kalian semua, agar tentram kalian semua, ilaiha, kepada azwaj. Waja'ala, dan menjadikan siapa Allah, waja'ala, dan menjadikan siapa Allah, bainakum, di antara kalian semua, mawaddatan, pada cinta kasih, warahmatan, dan kasih sayang. Jadi ini firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah itu cinta dan kasih sayang. Jadi termasuk tanda-tanda kebesarannya Allah, keagungannya Allah itu menjadikan pasangan yang mana itu dari jenis kalian sendiri. Agar apa? Agar kalian itu tentram, tenang. Kemudian Allah juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Terus wa qala ta'ala, wa qala lan dawuh atau berfirman siapa? Allah Ta'ala, wangkihu, yaitu firmannya Allah, wangkihu ila akhirih. Wangkihu, nikahilah kalian semua, nikahilah kalian semua al-ayama, pada orang-orang yang single atau sendiri, jomblo lah. Minkum, dari kalian. Washolihina, dan orang-orang yang soleh atau yang patut, ya. Washolihina, dan orang-orang yang soleh atau yang patut atau yang baik, terserah. Min ibadikum, dari budak laki-laki kalian, dari budak laki-laki kalian, wa imaikum, dan budak perempuan kalian. Iyakunu, apabila ada siapa mereka, maksudnya mereka yang tadi udah disebutkan ya. Atau kalian juga bisa iyakun, apabila ada siapa kalian.
itu fuqara'a, orang-orang fakir, orang-orang fakir, yughnihim, maka akan memampukan pada mereka, maka akan memampukan pada mereka siapa? Allahu, Allah, min fadlihi, dari anugerahnya Allah, min fadlihi, dari anugerahnya Allah. Ini surah, ada di surah An-Nur ayat 32, yang mana ini merupakan anjuran untuk para wanita. Ini sebelumnya udah kayaknya nih, ada ayat ini juga di materi sebelumnya, An-Nur ayat 32, yang mana ini anjuran untuk para wali nikah ya, maksudnya orang yang mempunyai tanggung jawab atas hal itu, misalkan tuannya budak itu, terus ayah atau paman, untuk menikahkan orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu dari kalangan merdeka atau budak ya. Dan apabila masih fakir atau masih nggak mampu, maka nanti Allah akan memampukan. Tuh, maksudnya dia disuruh berusaha juga, insya Allah nanti akan dimampukan oleh Allah. Tuh. Waqala, dan dawuh siapa? Rasuluhu, utusan Allah, al-akramu, yang mulia, wa habibuhu, dan kekasih Allah, wa habibuhu, dan kekasih Allah, al-a'zamu, yang agung, sallallahu alaihi wasallam. Apa dauhnya? Yaitu tanakahu ila akhirih. Tanakahu, menikahlah kalian. Tanakahu, menikahlah kalian. Tanasalu, berketurunanlah kalian. Jadi suruh punya keturunan. Berketurunanlah kalian. Fa inni, karena sesungguhnya saya, Nabi, maksudnya saya Nabi, itu mubahin, membanggakan, itu mubahin, membanggakan, bikum, dengan kalian semua, al-umama, pada umat-umat, al-umama, pada umat-umat, yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat. Jadi hadisnya Nabi ini perintah untuk menikah dan mempunyai keturunan. Karena apa? Karena Nabi akan membanggakan kita, umatnya.
di depan umat-umat yang lain nanti ketika di hari kiamat. Jadi maksudnya kalau misalnya kalian punya keturunan banyak, berarti kan umatnya Nabi juga semakin banyak. Tapi jangan cuma banyak aja, dibagusin ya. Terus wahada, dan adapun ini, wahada dan adapun ini itu aqdun akad, itu aqdun akad mubarakun yang diberkahi, itu aqdun akad mubarakun yang diberkahi, maimunun juga diberkahi sama. Wajtima'un, dan perkumpulan ala husuli khairin, atas hasilnya kebaikan, ala husuli khairin, atas hasilnya kebaikan, yakunu yang ada apa khair, yakunu yang akan ada apa khair, khair sampingnya itu loh. Dan ini adalah akad yang penuh berkah. Ini kan masih lanjutannya khutbah yang ditulis oleh Syekh Hasan Al-Attar ya. Jadi ini adalah contoh maksudnya. Wa hadza aqdun mubarakun maimunun wa shima'un ala husuli khairin yakun. Dan ini adalah akad yang penuh berkah dan juga merupakan perkumpulan ya, maksudnya perkumpulan atau disatukannya. Ini perkawinan kayak itu kan menyatukan ya. Perkumpulan yang bertujuan untuk meraih kebaikan yang akan terwujud. Jadi harapannya dengan perkawinan ini akan terwujudnya kebaikan gitu loh. Terus fihi, itu di dalam hadza, fihi itu di dalam hadza, aqdu fulanin, adapun akadnya fulan, aqdu fulanin, adapun akadnya fulan, ala fulanatin, atas fulanah. Jadi artinya maksudnya pada majelis ini atau pada hal ini dilaksanakan akad fulan dengan fulanah gitu. Terus fa'as'alu, maka meminta siapa saya, fa'as'alu maka meminta siapa saya, Allah, kepada Allah, Allah pada Allah, apa yang diminta yaitu ayyul qiyah, semoga memberikan siapa Allah, semoga memberikan siapa Allah bainahuma, di antara zaujain, jadi maksudnya suami istri mempelainya itu,
Al-mahabbata pada rasa cinta. Al-mahabbata pada rasa cinta, wal widada dan rasa kasih. Wa ayyarzuqahuma dan semoga memberikan rezeki siapa Allah pada zaujain, dan semoga memberikan rezeki siapa Allah pada zaujain. Apa rezekinya? Yaitu an-nasla, itu jadi maf'ulnya, pada keturunan. Pada keturunan. As-sholihah, yang soleh atau yang bagus. Minal banati, yaitu dari anak-anak perempuan, wal auladi dan anak-anak laki-laki. Hatta yarawna, itu hatta lil ghayah. Hatta yarawna, sampai atau sehingga dapat melihat siapa zaujan. Zaujan maksudnya mempelai ya, dua mempelai tadi. Zaujain al-asbato, maf'ulnya pada cucu-cucu. Cucu, jadi banyak, jamak cucu-cucu jadi. Wal ahfada dan anak cucu, dan anak-anak cucu. Jadi maksudnya hatta yarawunal asbab itu sehingga atau sampai mereka dapat menyaksikan cucu dan keturunan mereka. Maksudnya dari pernikahan ini itu semoga diberikan keturunan yang soleh, itu dari anak laki-laki ataupun anak perempuan, juga sampai mereka itu dapat menyaksikan cucu dan keturunan mereka. Itulah. Wa yuwasi'a, dan semoga melapangkan siapa Allah, melapangkan, dan semoga melapangkan siapa Allah alaihima, atas zaujain, alaihima atas zaujain, ar-rizqo pada rizki, maf'ulnya, wa yahfadhuhuma dan semoga menjaga siapa Allah pada zaujain, dan semoga menjaga siapa Allah pada zaujain min makaidil khalqi, dari tipu daya makhluk, dari tipu daya makhluk. Terus lanjutan khutbahnya itu semoga Allah melapangkan rezeki atas keduanya dan selalu menjaga keduanya atau mempelai ini dari tipu daya makhluk. Maksudnya biar nggak kegoda-goda atau ditipu-tipu, semoga langgeng gitu.
Ya ilahuna Allah alam bisawab. Tinggal berapa ini? 1 3 berarti Sabtu, Rabu, Sabtu, hatamannya Sabtu. Sabtu besok tanggal berapa? Hah? Sabtu besok tanggal 13. Sabtu depannya. Sabtu depannya. Sabtu lagi. 20. Banyak tapi. Banyak. Rabu depan aja. Tapi cuma ini sih, cuma dikit-dikit. Rabu aja, berarti dijadikan 2 aja. Ya. Nggak tahu masih anu. Iya. Berarti ya antara Rabu depan. Tapi kalau misalkan dijadiin 2 nanti maknainya wake. Janganlah ya. Wes kondisional wes ya. Nggak ada yang mau ditanyakan. Kayaknya nggak ada ya, soalnya isinya cuma khutbah doang ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini ada yang kelas 3 SMA. Paling banyak. Oh, rencananya mau lanjut di mana? Apa? Mau di mana? Apa ada yang mau kuliah? Di Unmul. Ada yang mau tetap di sini apa tidak? Oh, keras banget. Ada yang mau di sini apa enggak? Oh, gelas pun geleng-geleng. Di kuliahnya di Kalimantan semua. Apa ada yang mau di Jawa? Hah? Apa? Jogja. Gimana? Tahu aku maksudmu. Ya pokoknya ya kalian, kalau misalkan udah kuliah dari sini, jangan lupain alma maternya kalian. Kalian itu bagaikan iklan berjalan. Walaupun kalian udah keluar, udah gak pernah kesini, misal jarang kawan, tapi kalian tetap itu loh anak alumni PPSC. Misalnya kalian kok atraksi di luar, neko-neko gini, loh dulunya bukan, tetap PPSC-nya kalian itu udah nempel di jidat. Ya. Jadi sebisa mungkin menjaga nama baik kalian dan alma mater. Dan misalnya kalian juga baik, berprestasi, ya walaupun nggak mau berprestasi, berakhlak lah, maksudnya adabnya baik, sopan, ramah, bersih sekali lagi. Bersih ya, maksudnya sampai nggak bersih kalian ya. Bersih, harus alumni PPSC harus bersih, wangi, rapi.
Karena apa? Karena yang mandang, oh ya ternyata alumni PPSC ini wangi-wangi, rapi-rapi, bersih, cantik, terus adabnya bagus. Nah itu juga, nah aku mau ini mondoin anakku kan. Itu juga termasuk iklan. Kalau misalnya iklannya kalian baik, baik. Kalau iklannya jelek, ya gimana? Jadinya juga jelek. Terus misalkan ada acara pondok gitu, terus kalian misalnya senggang dan memungkinkan untuk datang ya, datang dengan pakaian yang sopan, karena ya ada ya orang udah keluar, mungkin udah lama, udah ke bawah ini, itu jarumnya dipakai ya, karena pas waktu saliman tuh terbang jilbabnya depannya gitu. Jadi ya mungkin dia ya semoga setelah itu dia langsung sadar gak enak mungkin ya. Ya dia pakai jarum lah ya, atau kalau nggak pakai jarum iket terus. Pokoknya gimana caranya nggak lepas ya. Nah leher sekarang kan zaman ya, kayak leher kelihatan gitu. Kalian walaupun mau leher kelihatan ataupun dijarumin, kalau misalnya udah rapi, cantik, pantas, udah tetap menarik. Nggak usah ngikutin tren yang leher-leher kelihatan ya. Jangan kalian pokoknya kalau keluar jangan kalian yang dirubah, tapi kalian yang merubah. Jangan kalian yang diwarnai dengan warna-warna kegelapan, tapi kalian yang merubah warna kegelapan itu menjadi warna yang ceria, yang cerah. Maksudnya positif. Ya tapi jangan kalian juga, caranya juga harus yang baik. Ya. Misalnya kayak ngingetin misalnya temennya orang luar misal. Jangan kamu nggak baik loh kayak gitu gini, jangan langsung kayak gitu. Kalian biasanya contohkan dulu, kaliannya dulu, maksudnya dari kaliannya dulu. Ntar mungkin lama-lama, kadang tuh ada loh orang misalkan misalnya nih pakai ciput gini ya, orang kan kadang nggak kebiasa pakai ciput. Tapi kalau misalnya kita pakainya tuh ciputnya yang rapi, terus kudungannya tuh rapi, orang tuh kok bisa sih kamu tuh, saya sering banget tanyain kok bisa sih kok pakai kerudung itu kok kayak on point terus gitu. Itu tuh merek apa? Enggak, bukan karena merek, karena pakai ciput. Terus dia langsung gitu, soalnya dia nggak pakai ciput. Karena loh enggak, beneran aku bukan karena mereknya apa, tapi karena pakai ciput gitu loh. Terus mungkin dia pernah sekali saya ngelihat dia pakai ciput, itu kan maksudnya secara gak langsung dia tuh pakai ciput gitu loh dengan kita, walaupun gak ayo pakai ciput, gak secara gak langsung gitu. Pokoknya kalian kelihatan rapi, pantes, anggun, cantik, wangi lagi. Nah saya selalu tuh inget itu ya Allah, Masya Allah. Itu pasti mau kayak itu gitu pasti. Saya juga kadang misalkan ditanya alumni mana gitu, kadang nggak nyebut bukan karena malu sama alma mater, tapi karena ngerasa aduh kalau nyebut ini bakal jadi pusat perhatian. Maksudnya gini, misal nih kita keluaran ya, kalau di sini kan pesantrennya masih ini ya, maksudnya apa ya, tidak menjurus seperti misalnya pondok Al-Quran, pondok tahfidz, atau pondok salaf gitu kan. Nah apalagi kalau yang pondok Quran itu, kalau misalnya aduh harus hati-hati tuh, karena selain dia membawa alma maternya, dia membawa Al-Qurannya dia juga gitu. Jadi harus ekstra. Jadi semakin lama di pondok, semakin kalian dapat banyak ilmu, itu malah kalian harus semakin hati-hati, bukan semakin aku udah hatamin ini, aku udah hatamin Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul semua disebutin, dijejer, tapi lupa ya.
intinya sedikit banyaknya ilmu yang kalian dapat di sini itu gimana caranya bermanfaat. Misalnya kalian apa ya, aku kayaknya belum pede deh buat apa namanya ngajar kitab atau ngajar apa gitu. Ya udah ngajar ngaji aja, ngajar anak-anak kecil tuh. Misalnya di rumah kalian, tolong dong ini disuruh ngajar ngaji anak kecil, harus mau ya. Tampakin kalau alumni PPSC itu bisa bermanfaat di masyarakat. Saya mau nginget-nginget wajah kalian dulu. Ayo, gak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, jam berapa kak? Udah. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin dicukupkan sampai sini. Insya Allah hatamannya kalau nggak Rabu depan, karena ini saya juga nggak tahu masih apa balik ke Jawanya itu antara tanggal 24 kalau fix, kalau enggak nggak tahu, pokoknya antara segitu. Jadinya diusahakan sebelum tanggal 20 itu udah selesai ya, itu ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan kita cukupkan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.